kasih Tuhan dimanapun berada yang tetap setia memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Kita jumpa kembali dalam program ini, program persiapan guru sekolah minggu, kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita mau kembali persiapan ya, dengan bahan ajar, temanya belajar dari kisah kelahiran Ishak. Tuhan memenuhi janjinya dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Kita bersama-sama berdoa, mari berdoa. Terpujilah Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama mau melakukan persiapan untuk memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati dan bimbing kami. Berkati juga kakak-kakak yang dengan setia mau melayani Tuhan dalam bidang pelayanan bagi anak-anak. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak yang akan menyampaikan bahan Alkitab dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 adalah Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi, kita akan sama-sama saat ini menggali firman Tuhan. Yuk kakak-kakak siapkan pembacaan firman Tuhan, dan kali ini kita akan membaca dari Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 7. Kita mau membahas kisah kelahiran Ishak. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, kita mau membahas bagian firman Tuhan ini. Ini adalah perikop puncak ya dari sebuah perjalanan panjang iman Abraham dan Sarah. Sebelumnya Allah telah berulang kali berjanji kepada Abraham akan mempunyai keturunan. Di Kejadian 12 ya Allah memanggil Abraham dan berjanji akan menjadikan dia bangsa yang besar. Kemudian Kejadian 15 Allah menegaskan bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang. Kejadian 17 ya Abraham lalu nama Abram dirubah menjadi Abraham, Sarah yang menjadi Sarah. Allah secara khusus sebenarnya mau mengatakan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak ya. Lalu Kejadian 18 juga begitu ya, ketika ada dua tamu Tuhan, Sarah tertawa, mustahil kayaknya aku punya anak ya. Lalu Kejadian 20 meski Abraham kembali jatuh dalam kelemahannya di Gerar ya, Allah tetap melindungi Sarah agar janji Tuhan terhadap Abraham tentang keturunan dari Sarah ya tidak akan gagal. Jadi itu perjalanan cukup panjang dan akhirnya bagian kita ini Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 7 janji itu tergenapi setelah 25 tahun akhirnya digenapi. Jadi urutannya jelas, ada janji, penantian, keraguan, kegagalan Abraham sebagai manusia, tapi kesetiaan Tuhan dan penggenapan janjinya terus ada. Nah, ini jadi pusat cerita kita ini bukan soal kelahiran Ishak ya, tapi melainkan kesetiaan Allah. Jadi ini pusat apa yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Jadi kisah Kejadian 21 yang kita baca ini disusun untuk menjelaskan bagaimana Allah itu memulai seluruh sejarah perjanjian itu. Bangsa Israel dalam kisah yang kita baca ini, dia sangat penting untuk tahu bahwa mengapa mereka disebut sebagai umat pilihan, karena Tuhan sendiri yang memilih. Jadi ini bukan karena kekuatan nenek moyang mereka atau kemampuan Abraham atau karena Sarah mulai subur ya bukan, tapi karena Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapinya.
Jadi kalau kita menegaskan pesan utamanya, ya Allah adalah Allah yang memegang janji, Allah yang benar-benar memenuhi apa yang Dia janjikan. Itu yang menjadi pesan utama, begitu ya. Nah, ada beberapa kata kunci yang kita bisa temukan. Yang pertama di ayat 1 ada kata Tuhan. Ya, Tuhan itu menunjukkan bahwa ya ini adalah perkara Tuhan, tentang Tuhan, bukan tentang Abraham, tentang Sarah, atau tentang Ishak, tentang Tuhan. Lalu di ayatnya itu juga disebutkan memperhatikan. Ya, jadi Tuhan memperhatikan Sarah. Dan itu bisa diterjemahkan kata memperhatikan itu dengan mengingat, datang, bertindak, atau memenuhi janji. Jadi Allah yang bertindak, bukan Sarah, bukan Abraham, tapi Allah yang bertindak. Beberapa bagian juga menegaskan seperti yang difirmankan. Berulang-ulang tuh. Ayat 1 ya, seperti yang difirmankannya. Ayat 2 ya, pada waktu yang telah ditetapkannya. Jadi pengulangan-pengulangan itu menekankan bahwa semua yang terjadi ini sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Ya, jadi Allah yang utama. Dan kata janji tentu menjadi sesuatu yang penting juga karena kata janji itu walaupun sebenarnya nggak jarang muncul ya janji gitu ya. Tapi seluruh narasi ini adalah tentang janji Tuhan ya. Dan kata frasa penggalan kalimat waktu yang telah ditetapkan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Allah nggak berlambat-lambat, nggak menunda, nggak overtime begitu ya, enggak. Tapi ya memang waktu yang ditetapkan usia 100 tahunnya Abraham ini ya dia baru mendapatkan anaknya. Ishak artinya tertawa, dan ini mau menggambarkan seluruh kisah janji Tuhan yang sempat diragukan Abraham, Sarah, dan bahkan Sarah tertawa. Dan bahkan orang-orang yang melihat Sarah juga menjadi tertawa karena dahsyat banget kejadian Tuhan itu ya. Jadi kita bisa melihat alur ceritanya itu ada Allah memenuhi janji dari 1-2, kemudian ayat 3-nya Allah Abraham menaati Allah, lalu ia memberi nama Ishak, lalu Ishak disunat, ayat 7-8, lalu Sarah memuji Tuhan ya. Nah, cerita ini jadi happy ending ya gitu. Jadi kalau kita ringkas sekali lagi, pesan utamanya adalah Allah yang setia memenuhi janjinya bagi umat Tuhan menurut waktunya. Meskipun manusia seringkali merasa mustahil atau ya tidak sabar ya. Nah, ini apa relevansinya dengan adik-adik ya? Kalau kita menemukan teks ini, kisah ini, maka kita seringkali juga bisa merekatkan dengan apa yang terjadi dengan adik-adik. Ketika anak-anak belajar bahwa Tuhan selalu menepati janji, adik-adik itu sering mengalami orang tua yang lupa janji. Nih, kakak-kakak juga sering kali janji, mungkin lupa ya. Teman yang ingkar janji, guru yang merubah rencananya ya. Nah, melalui kisah kita ini kita belajar bahwa Tuhan tuh berbeda. Tuhan dapat dipercaya. Kalau papa mama pernah ingkar janji, teman ingkar janji ya, papa lupa janji. Nah, tapi Tuhan berbeda. Ya. Kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar menunggu ya. Budaya menunggu sekarang kan semakin pudar ya karena budaya instan, apa-apa cepat ya. Tapi Abraham dan Sarah mengajarkan untuk kadang kita harus menunggu dan bukan Tuhan lupa, tapi Tuhan memang punya waktu ya. Nah, anak juga bisa belajar percaya saat belum melihat hasil. Jangan sampai ragu seperti Abraham atau Sarah ya. Tapi kita belajar untuk terus menjaga relasi. Kalau papa nggak menepati janji, anak berdoa agar orang tua bisa mengingat janjinya. Adik-adik juga bisa, kalau nggak kalau cita-citanya tinggi banget, belum juga terpenuhi ya, adik-adik tetap mau belajar ya. Itu menjadi hal-hal yang bisa kita ajarkan. Banyak sekali yang bisa kita ajarkan kepada adik-adik. Dan yang terpenting, adik-adik tahu bahwa Tuhan meneguhkan janjinya dan Dia memenuhi janji itu. Selamat menyampaikan ini kepada adik-adik dan semoga adik-adik mengenal Tuhan. Dan terlebih kita juga mengenal Tuhan. Tuhan yang memenuhi janjinya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Kak Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitabnya. Nah kakak-kakak kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Lucy. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah kelahiran Ishak, Tuhan memenuhi janjinya dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Baru saja kita mendengarkan bahan Alkitab yang sudah disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan oleh Kak Lucy. Mari Kak Lucy. Shalom kakak-kakak yang terkasih. Hari ini kita akan mempersiapkan pengajaran untuk kelas Batita Balita dengan tema belajar dari kisah kelahiran Ishak. Tuhan memenuhi janjinya. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari tema ini, yang pertama, anak mengetahui kisah kelahiran Ishak. Yang kedua, anak menyebutkan arti nama Ishak. Dan saya menambahkan tujuan pembelajaran yang ketiga, ini sesuai dengan temanya, Tuhan memenuhi janjinya. Jadi anak-anak juga mengetahui bahwa Tuhan memenuhi janjinya. Nah, untuk tema ini saya mengusulkan metode pengajaran melalui dua pendekatan. Yang pertama melalui pendekatan janji dan yang kedua melalui pendekatan menunggu. Nah, untuk pendekatan janji ini, kakak sekolah minggu bisa memulai dengan berjanji bahwa kakak akan memberikan sesuatu, gift, untuk adik-adik sekolah minggu yang dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan cerita dengan baik. Gift ini bisa terserah kakak-kakak, bisa snack ataupun stiker. Lalu kakak-kakak bisa membahas tentang janji ini bersama dengan adik-adik gitu ya. Jadi apakah adik-adik pernah berjanji kepada mama dan papa? Misalkan janji akan membereskan mainan setelah bermain. Janji akan menghabiskan susu. Janji tidak akan marah-marah lagi dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya bisa dilanjutkan. Apakah adik-adik menepati janji itu? Nah, untuk kelas Batita mungkin kata menepati ini bisa diganti dengan melakukan apa yang sudah dikatakan. Contohnya, ketika adik-adik berjanji akan membereskan mainan setelah selesai bermain, apakah benar adik-adik membereskan mainan itu? Atau misalkan ketika adik-adik berjanji untuk tidak marah-marah lagi, apakah benar adik-adik tidak marah-marah lagi? Nah, ini kakak-kakak bisa menggali cerita dari adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik tadi sudah bercerita tentang janji, kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak. Tapi hari ini kakak mau bercerita bahwa ada yang selalu menepati janji. Siapa ya kira-kira? Nah, yang menepati janji adalah Tuhan. Dari situ kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita. Nah, di akhir pembelajaran, tentu saja kakak-kakak sekolah minggu menepati janji dengan memberikan gift kepada adik-adik yang mau duduk dengan rapi, yang mau mendengarkan cerita dengan baik, gitu. Nah, untuk pendekatan yang kedua, menunggu. Nah, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik bermain menunggu dan menari. Jadi nanti kakak-kakak bisa memainkan sebuah lagu yang tentu saja yang ceria, ajak adik-adik untuk menari dengan bebas, terserah mereka gerakannya seperti apa gitu ya. Nanti di tengah-tengah ketika lagu ini dimainkan, di tengah-tengah kakak tiba-tiba memberhentikan lagu ini gitu. Nah, ketika lagu ini berhenti, mereka juga harus berhenti bergerak ya, dan benar-benar tidak boleh bergerak. Kita mau lihat siapa yang bisa berhasil berhenti dan tidak bergerak. Lalu kakak-kakak memberikan jeda yang cukup lama untuk memainkan kembali musiknya. Kita lihat bagaimana reaksi adik-adik ketika mereka harus menunggu dengan waktu yang cukup lama gitu ya. Dan ini bisa diulang beberapa kali. Nah, permainan ini mau mengajarkan bahwa pentingnya menunggu di waktu yang tepat. Kadang-kadang adik-adik juga bosan ketika menunggu, nggak sabar, dan lain sebagainya. Dan dari situ kakak-kakak bisa masuk ke dalam pertanyaan, adik-adik pernah menunggu nggak? Kalau tadi kita bermain dengan menunggu, adik-adik pernah nggak menunggu?
hal yang lain gitu ya. Kakak-kakak bisa minta adik-adik untuk menceritakan pengalaman mereka dan bagaimana perasaan mereka ketika mereka harus menunggu. Atau kalau pendekatan menunggu ini juga bisa dengan cara yang lain. Misalkan ketika ada seorang kakak sekolah minggu yang memulai gitu ya, setelah selesai berdoa, tiba-tiba ada kakak sekolah minggu yang lain yang datang dan marah-marah. Lalu kakak yang sekolah minggu yang lain tanya, kenapa kamu harus marah-marah? Karena dia bosan menunggu. Saya disuruh menunggu begitu lama. Bisa kakak-kakak bisa mengarang cerita ya, misalkan saya disuruh menunggu dari tadi di sini sama teman saya, tapi teman saya nggak datang-datang gitu ya. Jadi nanti ada percakapan antara kakak yang marah-marah itu karena bosan menunggu dengan kakak sekolah minggu yang lain. Dari situ kakak bisa menggali bagaimana perasaan dia ketika dia itu menunggu gitu ya. Dan lalu kakak-kakak bisa mengajak adik-adik juga menceritakan pengalaman mereka. Bagaimana mereka itu menunggu apa dan bagaimana perasaan mereka ketika mereka harus menunggu. Lalu dari situ kakak-kakak bisa masuk ke dalam cerita. Kalau tadi kakak ini marah-marah karena menunggu lama, hari ini kakak mau bercerita tentang suami istri yang menunggunya bukan lama lagi, tapi lama banget. Siapa tuh? Itu adalah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, inilah beberapa poin yang kakak-kakak bisa ceritakan kepada adik-adik sekolah minggu. Minggu lalu kan temanya tidak begitu jauh dengan tema hari ini gitu ya, yaitu Tuhan meneguhkan janjinya. Nah, kakak-kakak bisa menanyakan kepada adik-adik, masihkah ada yang ingat cerita minggu lalu? Atau kakak-kakak bisa menceritakan sedikit tentang kisah minggu lalu. Bahwa Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham dan Sarah. Dan ketika Ibu Sarah mendengar itu, Ibu Sarah tertawa. Kenapa? Karena Ibu Sarah tahu dia sudah tua, nggak mungkin punya anak lagi. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, mereka tetap berdoa dan mengingat janji Tuhan, walaupun janjinya udah lama, gitu ya. Ketika mereka sebelumnya juga sudah pernah dijanjikan, tapi juga mereka harus terus menunggu gitu. Nah, pada suatu hari Tuhan beneran nih menepati janjinya dan Ibu Sarah melahirkan seorang bayi. Bayi yang bernama Ishak yang artinya tertawa. Ya, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk tertawa. Nah, Ishak ini artinya tertawa. Kenapa? Karena ketika Ibu Sarah mendengar bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak, dia sempat tertawa gitu ya. Nah, dari situ kakak-kakak bisa mengajak adik-adik melihat bahwa walaupun lama, Tuhan itu tidak melupakan janjinya. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tuhan juga berjanji sama kita untuk selalu bersama dengan kita. Tuhan itu pasti menepati janjinya, asalkan apa? Asalkan kita mau seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang mau tetap percaya dan setia menunggu. Nah, kalau Tuhan sudah pasti menepati janji, adik-adik juga diajak untuk menepati janji mereka ketika mereka berjanji kepada orang tua mereka. Misalkan ketika mereka berjanji akan membereskan mainan, maka belajarlah untuk menepati janji itu. Ketika adik-adik berjanji untuk tidak marah-marah lagi, maka adik-adik berusaha untuk menepati janji mereka. Nah, untuk ayat hafalan diambil dari Mazmur 111 ayat 5b. Ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Dan usulan lagu, kakak-kakak bisa mengambil dari Kidung Ceria 171, Tuhan sudah berjanji. Demikian kakak-kakak untuk usulan metode pengajaran dengan tema Tuhan memenuhi janjinya untuk kelas Batita dan Balita. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terima kasih ya Kak Lucy yang sudah menyampaikan usulan metode untuk kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kartika Patricia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi bersama dengan Bina Warga. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah kelahiran Ishak. Tuhan memenuhi janjinya dari Kejadian 21 ayat 1-7. Dan sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Kartika Patricia. Mari Kak Kartika. Halo rekan-rekan guru skala minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk mengajar kelas kecil bersama dengan saya Kak Tika dengan tema Tuhan memenuhi janjinya. Belajar dari kelahiran Ishak dari Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Adapun tujuan pembelajarannya adalah anak tahu bahwa Tuhan memenuhi janjinya dengan kelahiran Ishak. Dan yang kedua, anak berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita bersama-sama akan mengawali kegiatan sekolah minggu ini dengan sebuah aktivitas, yaitu menyusun puzzle. Nah, aktivitas ini mungkin kita bisa lakukan secara berkelompok ya, kakak-kakak ya. Jadi nanti misalnya ada 12 orang, maka teman-teman guru sekolah minggu bisa membaginya ke dalam 3 atau 4. Atau mungkin membuatnya menjadi lebih kecil, boleh saja. Yang penting tidak dilakukan sendiri. Nah, kakak-kakak silakan mempersiapkan sebuah gambar tentang Abraham, Sarah, dan bayinya. Untuk ukurannya bisa menggunakan kertas A4. Kemudian potong menjadi beberapa bagian. Silahkan kakak-kakak yang menentukan berapa potong bergantung dengan usia anak yang diajar. Kemudian kita akan menyimpan salah satu atau salah dua supaya mungkin bisa lebih tertantang begitu ya. Kita akan menyimpan satu atau dua keping dari puzzle itu di sekitar kelas. Kemudian kita akan mengajak adik-adik ini untuk menyusun secara berkelompok. Nah, ketika nanti mereka sudah menyusun, mereka akan menyadari bahwa ada satu atau dua bagian yang hilang. Nah, karena itu kita mau mengajak mereka untuk belajar menunggu. Jadi kakak-kakak nanti jangan langsung memberikan kepingan terakhir terlebih dahulu ya. Kakak-kakak bisa mengajak mereka berhitung, misalnya 1-20, atau kakak-kakak bisa mengajak mereka menyanyi. Lalu setelah selesai menghitung atau setelah bernyanyi, kakak-kakak silakan meminta mereka untuk mencari di mana keping yang terakhir di dalam puzzle mereka di sekitar ruang kelas. Nah, setelah itu mereka akan menemukan kepingan terakhir itu dan memasangnya, akhirnya puzzle itu pun selesai. Kakak-kakak, ketika nanti adik-adik sudah selesai, ini bisa menjadi sebuah jembatan untuk bercerita tentang Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah mengharapkan kehadiran seorang anak. Padahal mereka sudah sangat tua, tapi mereka rindu memiliki seorang anak. Sesuai dengan janji Tuhan akan membuat Bapak Abraham menjadi Bapak orang beriman, keturunannya akan seperti pasir di laut. Tapi sampai hari itu mereka belum punya anak. Nah,
Kita tahu bahwa kehadiran anak pada waktu itu adalah tanda perkenanan Tuhan atas sebuah keluarga. Sarah tua akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Tuhan tidak lupa terhadap janjinya kepada Abram dan Sarah. Tuhan memenuhi janjinya kepada Abram dan Sarah. Pada waktu yang tepat, Tuhan memberikan mereka seorang anak, yaitu Ishak. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang kita bisa pelajari di sini adalah kita mau mengajak adik-adik untuk tahu bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya kepada orang-orang yang mau berharap. Sarah yang sudah tua bisa mengandung dan melahirkan. Ini tanda bahwa Tuhan setia dan tidak pernah lupa dengan janjinya. Berharap kepada Tuhan itu berarti percaya Tuhan tidak lupa. Tuhan selalu mengingat janjinya bagi kita. Dan adik-adik bisa belajar untuk percaya kepada orang tua. Percaya bahwa ketika mereka berjanji, nanti kita akan liburan ya. Nah, adik-adik diajak untuk percaya. Jangan terus tanya terus, kapan ya liburannya, kapan ya liburannya. Adik-adik diajak untuk percaya bahwa orang tua mereka pasti akan menepati janji. Seperti Tuhan yang selalu mengingat janjinya bagi kita anak-anaknya. Tuhan akan selalu memelihara kita setiap hari dengan kasih dan kebaikannya. Dan yang ketiga, kita akan mengajak adik-adik untuk mengetahui bahwa Tuhan akan selalu menjaga anak-anaknya. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kakak-kakak bisa mengulang kembali tentang pesannya supaya mereka selalu ingat. Apa yang perlu diulang? Yang perlu diulang adalah Tuhan selalu menepati janjinya. Terus berharap kepadanya karena Tuhan setia, Tuhan memelihara, dan Tuhan menjaga anak-anak. Nah, selanjutnya kita bisa mengakhiri kegiatan sekolah minggu ini dengan ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Dari ayat hafalan ini, sekali lagi kita mau mengingatkan, berharap kepada Tuhan berarti percaya Tuhan tidak lupa dan akan selalu memelihara dan menjaga anak-anak. Nah, jika tadi di awal aktivitasnya adalah menyusun pasal secara berkelompok, sekarang kita mau mengajak adik-adik ini menyusun pasal secara individual. Loh, apa bedanya? Iya, beda. Dengan menyusun pasal secara individu, maka adik-adik akan diajak untuk belajar percaya, belajar berharap kepada Tuhan. Nah, kita juga nggak perlu menyembunyikan ya kakak-kakak. Jadi secara acak kita berikan pasal, lalu kemudian kita mau mengajak adik-adik ini menyusun pasal dengan gembira. Dan di pasal tersebut kakak-kakak bisa menambahkan sebuah tulisan Allah memenuhi janjinya. Nah, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak bisa menutup dengan sebuah kalimat yang memberikan semangat, yaitu selamat menikmati pemenuhan janji Tuhan dalam hidupmu ya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan di dalam persiapan sekolah minggu kelas kecil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Kartika Patricia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Triantama Sitorus. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Saat ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah kelahiran Ishak, Tuhan memenuhi janjinya, dari Kejadian 21 ayat 1-7. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak David Sitorus. Mari Kak David. Shalom kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mempersiapkan metode mengajar untuk kelas besar. Dan tema yang akan kita kerjakan adalah belajar dari kisah kelahiran Ishak, Tuhan memenuhi janjinya. Diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Nah, kalau kita lihat kakak-kakak dalam tujuan pembelajarannya untuk kelas besar, yang pertama tujuannya itu adalah anak tahu bahwa Tuhan memenuhi janjinya dengan kelahiran Ishak. Lalu tujuan yang kedua ada anak berpegang teguh pada janji Tuhan. Untuk itu kakak-kakak, saya mengusulkan sebelum kakak-kakak masuk dalam cerita, maka kakak-kakak bisa membukanya dengan sebuah diskusi. Jadi bisa lebih dua arah dan ini lebih interaktif begitu ya. Untuk itu kakak-kakak perlu mempersiapkan skema pertanyaan diskusinya. Nah, saya mengusulkan pertama-tama kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka tentang bagaimana mereka menanti sebuah janji. Misalnya, adik-adik dulu pernah dijanjiin apa misalnya sama orang tua. Mungkin dulu pernah dijanjiin nanti akan dibelikan mainan, atau mungkin akan diajak pergi ke suatu tempat, diajak makan ke tempat yang mungkin mereka inginkan begitu ya. Atau mungkin ketika mereka pernah membuat janji dengan teman, atau teman membuat janji kepada mereka. Misalnya mau main bareng, mau hangout bareng, atau mau melakukan sesuatu misalnya. Nah, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka tentang berjanji atau menanti sebuah janji. Setelah mereka menceritakan pengalaman mereka masing-masing, nah kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk menceritakan kira-kira apa yang mereka lakukan ketika menunggu janji itu. Misal kalau orang tua menjanjikan akan membelikan sepeda, membelikan mainan, tapi itu nggak langsung terjadi. Misalnya, oh adik nunggu nanti naik kelas dulu gitu. Oh nanti nunggu kalau nanti sudah terima raport begitu ya. Artinya kakak-kakak bisa menggali kira-kira apa yang mereka lakukan ketika menunggu janji itu. Mungkin nanti adik-adik bisa bercerita, oh iya ternyata nggak langsung dapet janjinya, mereka harus menunggu dan ada proses menanti yang cukup lama, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Misal kayak tadi ketika orang tua menjanjikan sesuatu, maka mungkin mereka harus belajar dulu, harus meraih nilai yang diinginkan dulu begitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, step yang ketiga, setelah kakak-kakak tahu apa yang mereka lakukan dalam menunggu janji itu, kakak-kakak bisa masuk pada pertanyaan. Nah, ini sifatnya lebih reflektif. Kakak-kakak bisa bertanya kepada anak-anak, pernahkah adik-adik memiliki pengalaman ketika menanti sebuah janji tapi akhirnya malah zonk, gitu ya. Pernahkah memiliki pengalaman ketika menanti sebuah janji, menunggu sebuah janji, tapi ujung-ujungnya zonk, gitu. Nah, di sini kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengakomodasi dan memberikan kesempatan anak-anak untuk menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Jadi pengalamannya bisa berbeda satu dengan yang lain, tapi di sini kakak-kakak bisa menggali kira-kira perasaan mereka bagaimana ketika sudah menunggu janji yang lama, janji yang sudah dinanti-nantikan, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau zonk gitu ya. Nah, nanti akan pengalamannya berbeda-berbeda gitu ya. Nah, setelah diskusi itu,
kakak-kakak bisa mulai masuk menuju bridging ya. Ini masih belum masuk ke cerita tapi masih dalam bridging. Nah, di sini kakak-kakak bisa mengarahkan bahwa ya manusia mungkin bisa lupa untuk menepati janji. Orang tua mungkin pernah lupa, teman mungkin bisa lupa gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janjinya. Ini yang membedakan manusia dengan Tuhan. Jadi arahkan diskusinya dalam tema seperti itu. Nah, tapi sebelum kakak-kakak nanti mulai bercerita tentang kelahiran Ishak, ajak adik-adik ini, anak-anak ini untuk nge-review kembali cerita pada minggu yang lalu. Jadi kan minggu yang lalu itu ceritanya tentang bagaimana Abraham kedatangan tamu 3 orang asing yang berkunjung gitu ya. Dan di situ mereka memberitakan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki gitu. Jadi kakak-kakak bisa bertanya, masih ingat gak dulu cerita minggu kemarin ceritanya apa gitu ya. Wah iya, ternyata ada 3 orang yang datang berkunjung ke tempatnya Bapak Abraham. Pada saat itu mereka berjanji bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki gitu. Nah, apakah janji itu terjadi? Nah, kita mau baca bersama. Nah, setelah mereview, kakak-kakak baru masuk ke dalam cerita. Nah, ketika masuk ke dalam cerita, kakak-kakak bisa mulai juga dengan menanyakan, kira-kira siapa yang tahu umurnya Abraham berapa ketika Ishak dilahirkan oleh Sarah gitu ya. Jadi ajak mereka untuk brainstorming, untuk melihat secara kritis dalam teks bagaimana. Saya rasa ini masih memungkinkan karena mengingat anak-anak dan adik-adik kita Gen Alpha saat ini sangat-sangat kritis begitu ya. Nah, tekankan bahwa wah iya ternyata Abraham sudah berusia 100 tahun ketika Sarah melahirkan. Ini luar biasa loh. Seorang kakek bukan dapat cucu tapi justru melahirkan seorang anak gitu ya. Nah, tentunya ini membuat Abraham dan Sarah menjadi sangat bergembira gitu. Tekankan bahwa di sini Tuhan menepati janjinya. Meskipun bagi orang-orang mustahil, meskipun bagi orang-orang tidak mungkin, bagi pemikiran manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Karena Tuhan akan menepati janjinya gitu ya. Nah, tapi tekankan juga bahwa penggenapan janji Tuhan ini butuh waktu, butuh proses untuk menunggu. Dan dalam menunggu itu perlu yang namanya iman, perlu yang namanya kesabaran gitu ya. Jadi di sini kakak-kakak terakhir highlight yang bisa saya tekankan adalah kakak-kakak harus pada fokus penekanan. Yang pertama, kakak-kakak bisa menekankan bahwa Tuhan mendidik kita untuk belajar bersabar menanti janjinya gitu ya. Menunggu itu kadang membosankan gitu ya, karena kadang-kadang kan manusia, orang itu pinginnya serba instan, serba cepat. Apalagi anak-anak sekarang kan banyak akses, mereka bisa segala sesuatunya serba instan, tinggal tap-tap maka semua yang ia inginkan jadi gitu ya. Nah, di sini kakak-kakak bisa menekankan bahwa Tuhan sedang mendidik Abraham dan juga Sarah untuk belajar bersabar, belajar menunggu, belajar untuk melihat bahwa janji Tuhan itu tidak selalu instan. Ada proses penantian yang harus dilalui dengan sabar gitu. Nah, itu fokus penekanan yang pertama, kakak-kakak. Fokus penekanan yang kedua, kakak-kakak bisa menekankan bahwa belajar percaya dan beriman bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan itu pasti menepati janjinya. Tekankan bahwa seringkali kita sukanya mengatur Tuhan, supaya Tuhan berbuat sesuai apa yang kita inginkan, maunya cepat, maunya instan, dan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan pada saat itu juga. Nah, di sini kakak-kakak bisa menekankan bahwa hal-hal seperti ini yang seringkali membuat kita kecewa, karena kita pinginnya cepat, pinginnya instan, dan ketika itu nggak diturutin, kita akan menjadi mudah kecewa kepada Tuhan. Itu. Nah, sebagai penutup untuk aktivitas, saya menyarankan kakak-kakak bisa mempersiapkan karya mungkin dari karton atau mungkin dari kertas gitu ya, untuk pembatas Alkitab.
dan nanti dilengkapi oleh berbagai aksesoris yang mungkin diperlukan. Di situ adik-adik bisa menuliskan hal-hal apa yang hal-hal apa yang mereka inginkan dari Tuhan dan hal-hal apa yang mereka harapkan supaya Tuhan memenuhi janjinya. Di situ adik-adik bisa menulis banyak hal dan itu akan menjadi pembatas Alkitab bagi mereka. Mungkin ini yang bisa saya usulkan, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Silahkan kakak-kakak bisa menyesuaikan untuk persiapan mengajar kelas besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat mempersiapkan. Terima kasih ya Kak David Triantama Sitorus yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah, kakak-kakak kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 dan tentu saja usulan metode di kelas kecil, di kelas balita kecil maupun besar. Nah, kakak-kakak masih perlu nih melanjutkan tugas kakak-kakak ya, mematangkan persiapan bersama dengan teman-teman satu tim di tempat kakak masing-masing. Kakak-kakak juga dapat memanfaatkan nih lagu-lagu sekolah minggu yang diproduksi melalui channel YKB TV, dapat kakak manfaatkan bagi pelayanan anak-anak secara khusus dalam kebaktian sekolah minggu, lagu-lagu anak sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama boleh melakukan persiapan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun berada yang masih perlu mengolah, mematangkan setiap usulan metode maupun juga bahan Alkitab yang sudah disajikan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Bye.